Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Turatin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswasi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram. Wisun ila muallif hadal kitab. Wisun ila nasluka bi syafaati wa nasmal qadim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Al-hadis sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan bahas kitab Daqaiqul Akhbar, kitab yang mana di dalamnya menceritakan masalah tentang perjalanan seorang hamba. Perjalanan dimulai menuju alam barzah, dimulai dengan kedatangan malaikat maut. Ini kitab ngeri, bahkan menakutkan. Nah, kita akan bahas isinya seperti apa, yang mana ini menjadi iktibar, menjadi bahan pelajaran buat kita semua, supaya kita semangat ibadah dan kita supaya selalu ingat tentang kematian. Ini kitabnya, kitab Daqaiqul Akhbar. Ini sampai di akhir nanti tentang masalah penghuni surga dan penghuni neraka. Nah, insyaallah kita akan bahas tentang masalah isi daripada kitab Daqaiqul Akhbar. Nah, di antaranya para hadirin jamaah rahimakumullah, anna awwala ma khalaqallahu minal malaikati arba'atun. Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan malaikat itu 4. Yang pertama Israfil, malaikat Israfil sahibus sur, yang mana ditugaskan untuk meniup trompet sangkala tiupan. Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat wa Mikailu muwakkalan bil amtor, malaikat Mikail yang mana Allah berikan tugas untuk menurunkan hujan. Yang ketiga Allah menciptakan wa Jibril sahibul wahyi, menciptakan malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Dan yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wa Ijrailu qabidul arwah, menciptakan malaikat Azrail yang mana ditugaskan untuk mencabut seluruh ruh manusia. Nah, ini 4 Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat 4, Israfil, Mikail, Jibril dan malaikat Izrail. Ini berbagai tugasnya masing-masing. Kita cerita masalah malaikat Izrail, masalah pencabutan nyawa. Setelah Allah menciptakan 4 malaikat, ini sebelum terjadi penciptaan kanjeng Nabi Adam. Summa innallaha ta'ala khalaqal mauta wa hajabahu anil malaikati bi alfi hijabin wa lahu quwwatun taputus samawati wal ardi wa lahu salasilu tulu kullu silsilatin masyiratu alfi amin famazala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan maut. Allah menciptakan 4 malaikat pertama tadi. Lalu Allah menciptakan kematian, Pak.
Ya, kematian ini belum Allah berikan tugasnya kepada malaikat Ijrail. Wa hajabahu anil malaikati bi alfi hizabin. Bahkan Allah menutupi, setelah menciptakan kematian, Allah menutupi kematian ini dengan 1000 hijab, dengan 1000 batas, dengan 1000 tutup. Jadi ditutupi kematian ini. Bahkan malaikat pun tidak ada yang tahu apa itu kematian. Ini awal penciptaan kematian. Wa hajabahu anil malaikati bi alfi hizabin walahu kuwatun tapukus samawati waradu walahu salasilu tulu kullu silsilatin masyiratu alpin amin pamazala mahjuban anil malaikat la yuqarribuna. Setelah Allah menciptakan kematian, maka kematian tersebut Allah berikan kekuatan kepada malaikat maut. Tapukus samawati wal ar, yang mana kekuatan tersebut mengungguli kekuatan langit dan bumi, dan berada dalam kematian tersebut salasilu tulu kulla silsilatin, yaitu diberikan rantai, malaikat diberikan rantai yang mana rantai tersebut panjangnya perjalanan 1000 tahun. Pamazala mahjuban, wala ya'lamuna makanahu wala yasma'una sautahu wala yadruna ma huwa ila anna Allah alaqa Adam alaihissalam wa ad'ul jannah. Allah menciptakan kematian, Pak, dan diberikan kepada malaikat maut yang akan menugaskan untuk qabidur ruh, mencabut ruhnya semua hamba. Ini malaikat tidak ada yang tahu, bahkan la yuqarribuna ilaihi, tidak ada yang mendekati. Wala ya'lamuna, tidak ada yang tahu makanahu, di mana tempatnya kematian. Wala yasma'una sautahu, dan tidak pernah mendengar apa itu suara kematian. Wala yadruna, dan bahkan tidak menemukan apa itu kematian. Tidak ada yang tahu malaikat. Ma huwa illa anna Allah alaqa Adam alaihissalam. Baru setelah itu Allah menciptakan malaikat, kalau menciptakan Kanjeng Nabi Adam, adkhalahul jannah, dan Allah memasukkan Kanjeng Nabi Adam ke surga. Ini ceritanya. Fa inda dzalika salallahu Ijrail alaihissalam alal maut. Setelah Allah menciptakan Kanjeng Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan dimasukkan ke surga, fa inda dzalika sallallahu, maka Allah memberikan kekuasaan kepada malaikat Ijrail. Nih Ijrail, saya tugaskan kamu untuk mencabut ruh seluruh manusia. Malaikat Ijrail kaget. An aqbidi ma ya Ijrail alal mauti biyadika. Falamma sami'at malaikatu hitabur rahman jalalah il Ijrail nadu bi azmahim ya rabbana. Ketika malaikat Israel diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut seluruh ruh seorang hamba, seluruh malaikat mendengar perkataan Allah, ya Israel, an aqbid ya Israel al mauti biyadika. Falamma sami'at malaikat, ketika malaikat mendengar perkataan Allah dengan memberikan tugas kematian, maka malaikat nadu bi azmaihim ya Rabbana, kata para malaikat yang mendengar kematian, ya Rabbana wa mal mautu, apa itu maut, apa itu kematian. Malaikat, aina huwa, di mana tepatnya kematian, wa aina makanahu, dan di mana tempatnya kematian. Fa amarallahu hijabu, malaikat bertanya, ya Allah, apa itu kematian, di mana tempatnya kematian, dan bagaimana rasanya kematian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijab antar farafa'at summa qala lil malaikati undur, kata Allah, wahai malaikat, undur al mauta, lihatlah engkau ini kematian. Begitu malaikat melihat kematian yang Allah bukakan hijab, yang Allah bukakan tutupnya, falamma ra'auhu ghasyi'a alai alfa amin, maka seluruh malaikat
pada saat itu langsung pingsan selama 1000 tahun. Pingsan ketika Allah membuka hijab masalah kematian. Ini kematian seperti ini, rasanya seperti ini. Terus nanti di kematian ada naza, ada sakaratul maut, ada pencabutan ruh, ada godaan setan dan lain sebagainya. Malaikat semuanya pingsan ketika Allah perlihatkan tentang kematian. Berapa tahun? 1000 tahun. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Summa innal malakal maut nada ilayya bi ayyi quwwatin. Setelah malaikat bangun dari pingsannya, terus malaikat maut nada ilahi bi ayyi quwwatin. Malaikat bertanya kepada Allah, ya ilahi, ya Rabbana, bi ayyi quwwatin aqdaru alaihi, dengan kekuatan apa aku harus mencabut seluruh ruh manusia? Dengan kekuatan apa? Kata malaikat Azrail. Fa'atallahu quwatan baligotan. Setelah itu Allah memberikan kekuatan kepada malaikat Azrail baligotan. Fahadu wa qabadu alaihi fa idza dalika soha malakul maut sohetun azimatun sohiyatan azimatan. Setelah Allah memberikan kekuatan kepada malaikat maut untuk diberikan kekuatan yang sangat baligotan, yang sangat luar biasa, diberikan kekuatan yang paling kuat, Pak. Maka malaikat maut saat itu soha menjerit, soihatan adimatan, dengan jeritan yang sangat keras, menjerit ketika Allah memberikan kekuatan kepada malaikat maut. Maka malaikat maut menjerit sejerit-jeritnya. Nah, ini awal mulanya malaikat Azrail diberikan kekuatan untuk mencabut ruh. Jadi tugasnya seperti itu. Wanada, terus malaikat maut, malaikat Azrail berseru, ya Rabbi idnili an unadiya fis sama'i marratan. Setelah malaikat maut diberikan kekuatan untuk mencabut ruh, maka malaikat maut meminta izin kepada Allah, ya Allah idnili, mudah-mudahan Gusti memberikan izin, saya minta izin untuk berseru sekali saja bisamai, di langit sekali. Ya Allah, berikanlah aku izin untuk berseru sekali aja di langit. Fa'adinalahu panada, maka Allah mengizinkan kepada malaikat maut untuk berseru. Ini seruan pertama kali malaikat maut di langit. Akhirnya malaikat maut, malaikat Azrail berseru ke langit. Kata malaikat maut, ya ahli sama'i wal ar, wahai ahli langit dan wahai ahli bumi. Ini belum ada orang yang mati, Pak. Karena ini baru Allah menciptakan malaikat maut, langsung diberikan tugas. Nah, ini belum ada orang yang meninggal. Malaikat maut berseru di langit, ya ahli sama wati wal ar, wahai ahli langit dan ahli bumi. Annal mautu, saya adalah kematian. Alladzi ufarriqu bainal banati wal ummahat, aku adalah orang, aku adalah makhluk, ufarriqu bainal banat, yang memisahkan anak-anak, wal ummahat, daripada ibunya. Annal mautu, aku adalah kematian. Ana alladzi ufarriqu bainal abi wal ummi, aku adalah orang yang memisahkan seorang bapak dan seorang ibu. Anal maut, saya adalah kematian. Ana alladzi ufarriqu bainal akhi wal akhwat, aku adalah yang memisahkan saudara laki-laki dari saudara perempuan. Anal mautu alladzi ufarriqu bainal qawi wad dhaif, aku adalah kematian yang memisahkan baik yang punya kekuatan ataupun yang lemah. Annal mautu anna alladzi lam yabqa mahlukun illa dzaqani, aku adalah kematian, tidak ada satu orang pun yang tidak akan pernah merasakan kematian. Semua manusia, semua hamba pasti bakal merasakan dengan aku. Inilah kematian. Annal maut, aku adalah kematian yang mana aku adalah yang memisahkan seorang anak menjadi yatim, seorang ibu menjadi janda, seorang ayah menjadi duda. Ana alladzi ufarriqu, kematian, Pak.
malaikat Ajrail berseru pertama kali di dunia seperti itu. Nah setelah itu terdengarlah seluruh ahli langit, malaikat yang lain, wakila sebagian pingsan, wakila sebagian lagi ada yang bahkan tidak sadarkan diri. Inilah kematian. Malaikat yang lain pun tidak tahu apa itu kematian. Ternyata seperti itu. Nah beres Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kematian kepada malaikat Azrail, tinggal malaikat Azrail diberikan tugas untuk mencabut. Barulah di situ ada kehidupan. Pertama kali kan Nabi Adam diciptakan, Siti Hawa diciptakan di surga, lalu kan Nabi Adam bersama Siti Hawa dipindahkan ke dunia adalah kehidupan. Nanti ada Qabil dan Habil, pembunuhan pertama Qabil dan Habil. Nah baru di situ tugas pertama kali malaikat Azrail mencabut itu anak daripada kanjeng Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Nah itu panjang ceritanya. Baik. Nah ini tentang malaikat maut. Anal malakal mauti Allahu arba'atun auzuhin. Nah ini buat iktibar buat kita bahwa malaikat maut itu arba'atu auzuhin, mempunyai 4 wajah. Ini yang bakal kita hadapi nanti, bahwa kita pasti akan ketemu dengan namanya malaikat Azrail, malaikat pencabut nyawa. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa kabur, walaupun kita berada dalam satu gudang yang terus digembok, dikunci, bahkan double, tetap malaikat maut nggak bisa terhalang. Nah ini yang akan kita hadapi. Malaikat maut mempunyai 4 wajah. Wajah yang pertama wajhun min amamihi, wajahnya itu di depan normal seperti ini. Wa wajhun ala ra'sihi, dan malaikat Azrail juga mempunyai wajah di atas kepalanya. Wa wajhun khalfa dhahrihi, dan wajahnya lagi berada di sebelah punggung, di belakang punggung. Wa wajhu tahta qadamaihi, dan wajahnya juga berada di bawah telapak kaki. 4 wajah malaikat Azrail datang kepada kita. Nah, fayahuda arwahil anbiya. Ini pertingkah malaikat Azrail mencabut nyawa seseorang itu beda-beda dengan 4 wajah ini. Fayahuda arwahil anbiya, ketika malaikat Azrail mencabut ruhnya para nabi dan para malaikat, maka malaikat Azrail ini bil wajhi alladzi ala ra'sihi, menampakkan wajahnya dengan kepalanya. Wa arwahal mu'minin, dan ketika malaikat Azrail mencabut ruhnya orang mukmin kita, minal wajhi alladzi amamahu, itu dengan wajah yang depan. Wa arwahul kufar, dan ketika ruhnya orang kafir dicabut, maka minal wajhi alladzi khalafa dhahrihi, dengan wajah yang berada di belakang punggung. Wa arwahal jin minal wajhi alladzi tahta qadamaihi, dan ruhnya para jin itu dicabut oleh malaikat Azrail dengan wajah yang berada di bawah telapak kaki. Nah itu pertingkahnya malaikat, 4 jihad. Wa yuqalu anna malakal mauti yuqallibul dunya baina yadahi kama yuqallibul adami dirhamahu. Kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat maut para jamaah. Lil ibarat malaikat maut itu diberikan tugas itu gampang. Mungkin sepintas kita berpikir bagaimana caranya malaikat maut mencabut ruhnya seseorang ketika ada kematian massal. Ya kan, kematian massal. Semua mati, ketika ada bencana semua mati serentak. Ini bagaimana? Kekuasaan Allah berikan kepada malaikat maut gampang. Lil ibarat kita yuqallibud dunya, lil ibarat kita itu memegang uang, Pak. Yuqallibul adami dirhamahu, kita pegang uang dibulak-balik gampang. Ya, sama seperti itu malaikat maut mencabut ruh seseorang itu seperti itu. Karena dunia Allah berikan kepada malaikat maut itu segenggam malaikat maut itu gampang. Walahu pijasadihi uyunun. Nah ini walahu tetap pijasadihi, di tubuhnya malaikat maut, di malaikat Izrail,
uyunun bi adadi khalaiki, itu terdapat mata seluruh makhluk. Nah, lebih gampangnya ginilah kita contohkan. Malaikat maut itu taruhlah seperti kita lah ya, jasad seperti kita lah biar gampang paham. Yang jasadnya ini dipenuhi mata seluruh makhluk, mulai dari kanjeng Nabi Adam hingga akhir zaman. Nah, dipenuhi setiap tubuh itu satu mata, seluruh makhluk, gak ada yang kelewat, gak ada yang kelewat satu makhluk pun matanya ada di dalam jasad malaikat maut. Nah, faida mata makhlukun fi dunya, ketika kematian seorang makhluk itu di dunia, maka dhahaba ainun fi jasadihi, maka jatuh mata tersebut dari jasadnya malaikat maut. Oh, berarti ini tanda orang tersebut sudah dekat kematian. Nah, itu seperti itu. Jadi mata kita itu sudah berada di dalam tubuh malaikat Azrail. Ketika datang kematian, maka mata seorang hamba itu jatuh. Berarti ini tugasnya malaikat untuk mencabut ruh seseorang. Nah, wa qad warada anna Allah ta'ala khalaqas sajarata tahta arsy. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, menciptakan sajarah. Sajarah itu satu pohon, yang mana pohon tersebut tahta arsy, berada di bawah aras. Alaiha, yang tetap aurakun bi ada di khalaiki, yang mana pohon tersebut dipenuhi dengan daun. Nah, daun ini itu sebimbilangan manusia, sebimbilangan orang. Daun ini satu persatu dikasih nama oleh Allah. Nah, ini terjadi di Sidratil Muntaha. Nah, satu daun satu nama. Faidan qada azalul abdi, tatkala habis masa bakti seorang hamba di dunia, umurnya sudah selesai, wa baqiya min umuri arba'una yauman, maka 40 hari lagi ke ajalnya, orang tersebut sakotot warokatuhu ala Israil, maka daun tersebut gugur, jatuh ya. Allah kan menciptakan sajarah. Sajarah itu pohon yang mana pohon tersebut daunnya sebimbilangan manusia, enggak ada yang kelewat, nama A, nama B di situ. Nah, ketika seorang hamba itu 40 hari lagi menjelang kematian, maka sakotot, maka daun tersebut gugur, jatuh. Nah, ini jatuhnya waraqatahu ala Israil, kepada malaikat Azrail. Kata malaikat Azrail, jatuh nama si Anu. Oh, berarti 40 hari lagi. Maka patusamihi al malaikatu mayitan, maka malaikat maut mengatakan, menyebut kepada orang yang ada dalam tulisan ini, ketika tadi gugur daunnya, maka ini mayitan, dikatakan mayit. Kata malaikat si A. Oh, si A, berarti 40 hari lagi tuh kematiannya, dikatakan sudah mayit. Ini sejarahnya. Jadi ini perjalanan kita itu seperti itu, Pak. Ketika seseorang meninggal 40 hari lagi, maka daunnya itu gugur, namanya sudah gugur di Sidratil Muntaha. Malaikat pun sudah diberikan tugas 40 hari lagi. Ini 40 hari lagi azalnya. Maka malaikat maut itu menyebutnya, kita itu bukan lagi orang, tapi mayit. Umurnya 40 hari lagi. Ini sudah ketahuan. Nah, wa huwa hayyun 'alal ardi, orang tersebut hayyun 'alal ardi, masih hidup di bumi. Arba'ina yauman, 40 hari lagi. Ini masa 40 hari lagi kita sudah dikatakan mayit. Cuman kita nggak ngerasa. Nah, ini bahan pelajaran. Ketika 40 hari lagi, malaikat maut itu memantau. Fa in kana min ahli sa'adah, andai kata orang tersebut 40 hari lagi ajalnya, minas sa'adah, orangnya ahli bahagia, bakal jadi ahli surga. Ini cirinya. Yajidu malakal mauti hutan min nuri haulil ismi, maka namanya bercahaya. Begitu gugur daun, ini orang daunnya bercahaya, mengelilingi sekitaran. Oh, kata malaikat maut, ini orang 40 hari lagi azalnya, tapi ini bercahaya, berarti ini sa'adah, ahli surga. Tapi kebalikannya, wa in kana min ahli saqawah, andai kata orang tersebut
hari golongan yang memang celaka, yazidu minasiwadi, maka gugur daunnya tadi menjadi gelap. Faida madot arba'una yauman, ketika sudah lewat 40 hari, yanzilu malakul maut ila syahsin, maka turunlah malaikat maut menuju seseorang untuk mencabut ruh. Nah, ini proses 40 hari yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Kita nggak tahu, mungkin di antara kita masih ada yang sudah lewat 40 hari, mungkin sudah gugur. Nah, ini ketika 40 hari ini para hadirin, malaikat maut mengecap kita sebagai mayit, maka 40 hari ini malaikat kiramal katibin, ada sebagian ulama mengatakan ketika seseorang 40 hari, maka malaikat kiramal katibin, malaikat yang menulis itu turun memantau kemana gerak-gerik orang ini, yang akan menyebut ajalnya. Kalau usahanya benar atau enggak, kalau maksiat tobat atau enggak, kalau ibadah itu semangat atau enggak. Nah, ini dipantau terus. Cuman yang tidak kepantau itu, tidak ikut malaikat kiramal katibin itu, wakilah itu ketika kita zina, ketika kita buang hajat, nih itu enggak ikut kata sebagian ulama. Nah, tapi kalau aktivitas lain sebagainya itu selalu dipantau. Bahasa kasarnya lah seperti ini, wahai anak Adam, sisa umurmu 40 hari lagi, sisa umurmu 38 hari lagi, apa yang engkau laksanakan di muka bumi ini selamanya aku ikut terus sampai malaikat maut mencabut ruhmu. Mana kegagahanmu, mana kehebatanmu, mana hartamu yang dulu banggakan, sekarang umurmu tinggal 30 hari lagi. Terus kita diseru seperti itu para hadirin. Nah, ini apabila telah dekat kematian seorang hamba, tadi 40 hari lagi kita dicap orang yang sudah meninggal, mayit disebutnya. Apabila telah dekat kematian seorang hamba, maka dirinya dibagi menjadi 5 bagian. Tuh, 40 hari lagi kita akan menjemput kematian, maka kita dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama, hartanya untuk ahli waris, yakin hartanya untuk ahli waris. Yang kedua, ruhnya untuk malaikat maut, ruhnya bakal dikasih kepada malaikat maut. 3, dagingnya yang ada dalam tubuh kita dan tulang yang ada di dalam kekuatan tubuh kita itu untuk tanah dan untuk ulat. 4, kebaikannya untuk musuhnya, amal soleh kita untuk musuh kita nanti di akhirat. Nah, ini 40 hari Allah berikan kesempatan untuk tobat. Andai kata ia ahli ibadah tapi ia tidak pernah akur dengan tetangga, ia tidak pernah akur dengan kerabat, maka ini kebaikannya untuk musuhnya Allah berikan tuh. Makanya 40 hari kadang-kadang kita pernah mendengar bahwa seorang sebelum meninggal selalu minta maaf. Minta maaf ke sanak saudara, tetangga, terus minta maaf. Mungkin dia udah ngerasa, udah ada ngerasa meminta maaf untuk diikhlaskan, karena ini benar kebaikannya untuk musuhnya. Andai kata Allah menutup pintu hatinya, maka kebaikannya untuk musuhnya. 40 hari menjelang ajal Allah tutup hatinya, tidak ada kebaikan untuknya nanti di akhirat. Sayang, ya Allah ya Rabbi Karim. Yang kelima, setan untuk mencabut imannya. 40 hari kita dibagi 5, harta untuk ahli waris, ruh untuk malaikat maut, daging kita, tulang yang ada di dalam diri kita untuk tanah dan ulat, kebaikan untuk musuhnya. Maka di situ kita harus minta maaf, saling memaafkan yang seikhlas-ikhlasnya, takutnya malaikat maut datang hari ini. Yang kelima, setan untuk mencopot keimanannya. Keimanan kita nanti dipertaruhkan di hadapan setan. Yang sudah saya bilang kemarin bahwa syakaratul maut, sakitnya kematian, setan akan mencopot keimanan kita. Kita dipertaruhkan keimanan kita dipertaruhkan husnul khotimah atau suul khotimah. Setan berada di sekeliling kita. Ketika ruh dicabut, kita menahan rasa sakit yang sangat menyakitkan, kita pun disuruh melawan setan yang sangat hebat dalam godaan untuk mencabut keimanan kita. Setan untuk mencabut imannya di sakaratul maut. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ini 40 hari seorang hamba seperti itu. Andai kata ia sa'adah, golongan yang memang oleh Allah diberikan kemudahan untuk beribadah,
kadang-kadang orang tersebut ketika akan meninggal itu diberikan kemudahan ibadah. Berarti ini orang sa'adah, orang tersebut adalah ahli bahagia, husnul khotimah, gampang melaksanakan ibadah. Tapi andai kata 40 hari tersebut orang tersebut ditutup hatinya oleh Allah, berarti minas saqawah, orang celaka. Naudzubillahi min dalik. 40 hari ini menjadi hal yang sangat mengerikan dan menakutkan. Detik-detik di mana umur kita tinggal 40 hari lagi, detik-detik di mana kita akan berpisah dengan anak, detik-detik di mana kita akan berpisah dengan istri, detik-detik di mana kita akan berpisah dengan para tetangga, detik-detik di mana kita akan dipertanggungjawabkan keimanan kita, celaka atau bahagia. Sakaratul maut kita akan hadapi. Malaikat maut sebentar lagi bakal mendatangi kita. 40 hari Allah berikan kesempatan untuk kita. Nah, ini pertanyaan ini mungkin bagaimana ciri tandanya orang tersebut diketahui sudah 40 hari atau 40 hari lagi. Nah, ini wallahu alam, mungkin tidak bisa digambarkan oleh para ulama cirinya seperti apa, karena yang merasakan adalah masing-masing. Tadi kadang-kadang ada orang yang selalu minta maaf aja terus ajalnya meninggal. Mungkin Allah berikan kemudahan. Tapi ada lagi orang yang begitu lagi maksiat dicabut nyawanya, ini naudzubillah. Nah, itu terserah Allah bagaimana caranya. Yang penting 40 hari ini Allah berikan kesempatan, karena kita 40 hari sudah diberikan gelar mayit oleh malaikat. Ya Allah Rabbi Karim. Nah, ketika 40 hari tersebut tibalah saatnya. Nah, tibalah saatnya. Bayabja'u minhu wa yaqulu man anta wa ma turidu. Malaikat mau turun nih 40 hari si anu sudah selesai masa bakti di dunia, maka turunlah malaikat maut. Wa man anta wa ma turidu, siapa engkau dan apa yang engkau kehendaki di sini? Kata malaikat maut, ana malakul maut amrullahu biqabdi ruhika, aku adalah malaikat maut yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruh engkau. Ya Allah Rabbi Karim. Faida sami asahsu kalamahu hawala wazihi, ketika mendengar teriakan malaikat maut, maka seluruh makhluk kecuali manusia menjerit, hewan, pohon-pohonan menjerit, oh ini malaikat maut, oh ini malaikat maut. Anna malakal maut yang duru fi wasikulli adamin fi kulli yaumin salasimi'ati nadratin wasitan wasitina nadratan. Para hadirin jamaah rahimakumullah, hakikatnya malaikat maut selalu memantau yang duru fi wasikulli adamiyin. Malaikat maut melihat wajah kita, melihat kita, memantau kita apakah ajalnya sudah habis atau belum. Itu setiap hari salasa mi'ati nadratin wasitan wasitina nadratan, 366 kali malaikat maut memantau, oh si A, oh si B. Itu setiap hari 366 kali memantau kita, cuman kitanya nggak sadar. Anna malakal maut ra'suhu fis samai wa rizluhu fil ardi. Malaikat maut itu makhluk yang sangat menakutkan dan mengerikan, yang mana akan mencabut ruh kita. Ini malaikat maut. Ra'suhu fis sama, kepalanya di langit. Wa rizluhu fil ardi, kakinya di bumi. Bayangkan, kepalanya di langit, kakinya di bumi, terus mencabut kita. Kita pun dicabut ruh oleh orang yang sangat menakutkan. Bagaimana rasanya? Sebagai gambaran, kita ketemu dengan orang yang menakutkan, gagah, terus membawa senjata, rantai, bahkan rantainya dari besinya dipanasi dengan api, terus akan memukul kita. Pasti kita lari ketakutan. Malaikat maut bukan seperti itu, lebih ngeri daripada itu. Kepalanya di langit, kakinya di bumi, terus mencabut ruh kita. Kita pun dipertanggungjawabkan di situ keimanan kita, karena ada setan tadi. Ya Allah Rabbi Karim, bayangkan kita akan mengalami hal seperti itu. Anna malakal maut yanzi'u ruha ibni Adam, ketika malaikat maut mengambil ruh anak Adam, min tahti udwihi wa dufrihi wa sya'rihi. Ketika malaikat maut mencabut ruh seorang hamba dari kakinya, wa dufrihi, dan dari bawah kukunya, wa sya'rihi, dan dari rambutnya.
wa huwa alaihi asyadu min alfi darbatin, sakitnya itu asyadu min alfi darbatin, lebih sakit daripada ditusuk 1000 pedang. Bahkan watoknatin bisanan, bahkan lebih sakit daripada 1000 kali ditusuk dengan tumbak. Itu baru rambut dan kuku, belum lagi tulang dari satu buku ke satu buku. Ketika seorang hamba dicabut oleh malaikat maut kukunya, dari kukunya, terus wadu prihi wasya'ali, dari rambutnya, sakitnya itu alabatan, lebih sakit daripada ditusuk 1000 tumbak. Itu hanya baru sebatas di kuku, belum lagi naik ke atas. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, ini mengerikan, ini sangat menakutkan bagi kita. Tapi tenang, Allah Subhanahu wa taala seorang yang adil. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, idza aradallahu qabda ruhi abdin yanzilu malaikal maut, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencabut ruhnya seorang hamba, maka yanzilu malakal maut, turunlah malaikat maut, indahu wa yuridu an aqbida ruhu min qablil fami. Malaikat maut mencabut ruh seseorang itu, ayak bidaruhu fi kibalil fami, dari mulutnya. Seorang hamba sudah gugur 40 hari, terus datanglah malaikat maut ketika akan mencabut ruh seorang hamba dari bagian mulutnya, maka ini fayahruju dzikr, maka keluar dzikir. Hebat. Ketika malaikat maut mencabut ruh dari mulutnya, maka keluar dzikir, la ilaha illallah subhanallah wa hamdulillah, dzikir. Fayaqulu lahu sabilaka min kibalil jihad, aduh aku tidak bisa mencabut ruh engkau dari jihad. Lisan, karena lisan selalu dipakai untuk dzikir. Lisan tidak bisa keluar ruh karena lisannya selalu dipakai di dzikir. Malaikat maut angkat tangan. Di Allah Ta'ala japi dzikru fayarji'u, maka malaikat maut pulang kembali. Fayarji'u malakal maut ilahi ta'ala wa yaqulu ya Rabbi in abdaka pulanan qad qala kada wa kada. Wahai Allah, ya Allah, si fulan yang sudah aku cabut nyawanya dari sebelah lisannya, dari jihad lisannya, enggak bisa karena dia ahli zikir. Maka kata Allah, min jihadin ukhra, ya malaikat, cabutlah dari jihad yang lain. Tadi dari mulut nggak bisa karena mulutnya suka dipakai zikir. Nah, maka paji'u lahu min kibalil yadi, malaikat maut tersebut mau mengambil ruh seorang hamba dari tangannya, dari tangan yang sebelah kanan. Dari lisan nggak bisa, sekarang diambil dari tangannya. Lalu tangannya patah ruju lahu sodakoh, dari tangannya keluar amal sodakoh. Patakulu, kata tangan tersebut, la sabila laka min kibalil hadhil jihad laqad tasaddaqo biha kasiron wa masaha biha ala ra'sil yatim wa kataba bihi ilma. Wahai malaikat maut, kata tangan, engkau enggak bisa mencabut ruh seorang hamba ini karena aku tangannya dulu pernah bersedekah, pernah mengusap anak yatim, pernah menulis kalam ulama, pernah memberikan sodakoh ke musola dan ke masjid. Maka tangan ini gak ada jalan untuk mencabut hamba. Ya Allah, Rabbi Karim, tangan nanti ngomong kepada malaikat. Akhirnya malaikat bayarzi'u, malaikat maut balik lagi, ya Rabbi, wahai pangeran, wahai Gusti, ya Allah, hamba ini gak bisa aku cabut dari jihad tangannya. Lalu jihad apa lagi yang harus aku cabut? Kata Allah, wahai malaikat Israel, sekarang cabutlah dari jihad rizlu, kaki. Nah, dari kaki. Begitu malaikat mencabut dari jihad kaki, la sabilalaka, kembali kaki ngomong kepada malaikat, la sabilalaka min qabli hadhil jihad, wahai malaikat maut, gak ada jalan buatmu untuk mencabut ruh hamba ini dari jihad kaki. Kenapa? Li'annahu masyabi ilal majalisil ulama, karena kaki ini pernah dulu melangkahkan kaki ke majelis ilmu, pernah kaki ini melangkahkan ke masjid, ke musola untuk melaksanakan berjamaah.
maka kaki ini gak ada jihad untukmu mengeluarkan ruh seorang hamba. Ya Allah Rabbi Karim. Sumayaji'u ilal ain, terus malaikat mengambil ruh seseorang itu dari jihad matanya. Kata matanya pun ngomong sama, li'annahu nadropil masohipi wa wujuhun ulama. Wahai malaikat Azrail, gak ada jihad dari sebelah mata, karena mata ini dulu orang ini pernah membaca Al-Quran, pernah membaca kitab ulama, pernah melihat wajah ulama, maka tidak ada jihad untukmu mengambil ruh dari jihad mata. Mata ngomong, payan siripu malakul maut ya Rabbi, payakulu ya Rabbi, karena sudah tidak ada jalan malaikat maut dari jihad mana, enggak ada jalan untuk mengambil ruh seseorang, maka malaikat maut protes, bahasa kitanya protes ke Allah, ya Rabbi inna abdaka fulanan qala wa kada payaqulullahu ta'ala uktub ya Israil. Kata Allah, wahai Israil, sekarang tulis ismi, namaku, ala kafika, di telapak tangannya. Payaktub, maka malaikat maut menuliskan nama Allah dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim di telapak tangan kita. Ahli soleh nih. Nah, begitu melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim, maka ruh keluar, patah ruju bi barokati basmalah, maka ruh keluar dengan barokahnya bismillah. Nah, ini ibarat seperti ini orang yang tadi, orang ini itu seperti kisahnya di zaman Kanjeng Nabi Yusuf, Pak. Nah, kan wanita-wanita ketika melihat kegantengan Kanjeng Nabi Yusuf itu kan lagi pegang apel, terus lagi ngiris apel kan, yang diiris bukan apel tapi tangan, nggak kerasa kan, karena saking gantengnya melihat Kanjeng Nabi Yusuf, nggak kerasa tangan diiris oleh pisau itu nggak kerasa, karena nikmatnya melihat kegantengan Kanjeng Nabi Yusuf. Orang yang ahli ibadah, orang yang akan merasakan kematian yang mana orang tersebut soleh, itu gak jauh seperti itu, gak jauh seperti itu. Kita mendengar kabar sakaratul maut kian pun mengerikan dan menakutkan, tapi kalau kita orangnya ahli ibadah, maka itu lil ibarat seperti wanita ketika melihat Kanjeng Nabi Yusuf, gak kerasa. Nanti di depan ada bagaimana proses pencabutan malaikat maut terhadap kita, ada yang secara halus, ada yang secara kasar. Nah, nanti ada bertahap. Nah, nanti di depan. Nah, ini malaikat maut mencabut ruh seorang hamba yang soleh itu dari sekian jihad, nggak bisa dengan bismillah, maka insya Allah ini menjadi patah rujuk, keluar jadi husnul khotimah. Nah, ini menjadi hikmah bagi kita bahwa dimanapun kita itu mesti kita mengucapkan bismillah, apalagi hal-hal yang baik. Nah, terutama amalan yang paling ringan para hadirin, untuk sekedar kita bermudah-mudahan menjadi orang yang husnul khotimah itu gampang. Nah, ketika akan tidur itu sebagian daripada kembang kematian. Wallahu alam. Kalau kita tidur, apakah besok pagi kita akan ketemu lagi dengan matahari atau enggak, atau kita di kuburan, itu kan nggak tahu rahasia Allah. Nah, amal yang paling gampang adalah ketika kita akan tidur, kita dawamkan wudu. Kita akan tidur wudu, niat wudu mau tidur. Walaupun nanti di kasur dengan istri itu batal, itu bukan batal mau sholat, ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting kita dawamkan mau tidur wudu. Nah, urusan nanti batal enggak itu urusan lain, karena kita bukan sholat. Yang penting kita niat wudu akan melaksanakan tidur. Nah, di situ dikatakan kalau seseorang itu wudu ketika akan tidur, andai kata di malam itu ia dicabut ruh oleh malaikat maut, dicabut ruh dalam keadaan punya wudu, maka mautnya husnul khotimah. Tapi seandainya kalaupun ia diberikan kehidupan kembali subuh, ada hidup kembali di hari subuh, maka orang tersebut itu seperti orang yang qiyamul lail semalaman. Wudu hebat, dawamkan wudu. Mau tidur dawamkan wudu. Andai kata Allah memberikan umur, berarti kita dicap oleh Allah sebagai orang yang ibadah semalaman. Andai kata di malam itu Allah mencabut ruh kita, maka di situ kita husnul khotimah, wudu. Nah, ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Bahkan kalau bisa itu dawam wudu itu selamanya kalau bisa, karena tidak ada seorang pun
yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah tidak punya wudu. Karena husnul khotimah, mati yang bagus, yang mana surga, itu hal yang paling kecil itu ketika dicabut ruh punya wudu. Pasti kalau seseorang dicabut ruh punya wudu pasti husnul khotimah. Cuman itu yang susahnya, itu kita susah untuk mendawamkan wudu. Kalau nggak bisa dawam, minimal lah kita akan tidur. Nah seperti itu. Sebenarnya ini perjalanan masih panjang. Ini masih panjang tentang masalah malaikat maut, dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang penting pelajaran daripada hari ini yang kita ambil adalah bahwa kematian akan terus mengintai kita. Malaikat maut setiap hari memantau kita, malaikat maut terus memantau kita, bahkan 40 hari sebelum kematian kita sudah dicap mayit. Nah, intinya untuk mencapai husnul khotimah, jalan yang terbaik adalah satu tadi, dengan berdawam wudu. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk ahli-ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minna wa kafa billahi 'alima. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.